Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Nah, ketemu lagi nih sama saya Khairul Rozikin dari Pendidikan Sejarah Universitas Jambi 2017. Sebelum memulai video pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Dan semoga wabah ini cepat pergi dari negara kita dan umumnya dari bumi kita tercinta ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tentang sejarah revolusi Amerika dan pengaruh-pengaruhnya. Jadi bagi adik-adik semua ataupun kalian semua yang belum tahu, ini ada penjelasan singkat dari saya mengenai sejarah revolusi Amerika Serikat dan pengaruhnya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Gak usah lama-lama, langsung saja. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bahas sedikit nih tentang negara Amerika Serikat. Amerika Serikat atau yang dikenal dengan nama United States of America adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara adidaya ini dikenal juga sebagai negara yang paling liberal dan demokratis. Negara yang merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1776 ini awalnya merupakan sebuah negara koloni. Ditandai dalam sebuah peristiwa besar, akhirnya negara ini berhasil menjadi negara berdaulat hingga saat ini. Peristiwa itu dikenal juga dengan nama Revolusi Amerika. Nah, penasaran? Mari kita bahas mengenai sejarah singkat mengenai Revolusi Amerika. Setiap peristiwa besar yang terjadi pastilah ada latar belakang di baliknya. Begitu juga dengan Revolusi Amerika Serikat ini. Nah, latar belakang Revolusi Amerika Serikat ini terjadi karena pada awal abad ke-17 terjadi perebutan daerah-daerah koloni di Amerika Utara. Daerah-daerah koloni tersebut diperebutkan oleh Perancis, Inggris, dan Belanda. Perebutan daerah koloni memicu terjadinya Perang 7 tahun dari tahun 1756 hingga tahun 1763. Penyebab utama terjadinya Perang 7 tahun ini adalah keinginan Inggris untuk menguasai seluruh wilayah Amerika Utara, termasuk daerah koloni yang dikuasai Perancis di Duquesne atau Pittsburgh sekarang. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Inggris dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian perdamaian di Paris pada tahun 1763. Nah, setelah Perang 7 tahun tersebut, Inggris menetapkan pajak yang tinggi kepada penduduk koloni di Amerika. Penduduk koloni mengajukan syarat kepada pemerintah Inggris, yaitu mereka meminta perwakilan untuk ikut ke dalam parlemen di London. Akan tetapi, Inggris menolak. Perselisihan ini menyebabkan terjadinya ketegangan antara Inggris dan penduduk koloni. Ketegangan ini akhirnya memicu terjadinya Perang Kemerdekaan Amerika. Secara umum, latar belakang terjadinya Perang Kemerdekaan Amerika itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Para kolonis menganggap bahwa koloni merupakan satuan pemerintahan sendiri dalam Imperium Inggris. Akan tetapi, bagi pihak pemerintah Inggris menganggap Amerika belum mampu untuk berdiri sendiri. Karena itu, undang-undang koloni dan penetapan pajak bagi koloni ditetapkan oleh Parlemen Inggris. Itu sebab yang pertama. Sedangkan sebab yang kedua, itu karena penetapan pajak yang tinggi. Penetapan pajak yang tinggi ini dituangkan dalam Revenue Act dan Billeting Act pada tahun 1764. Penetapan pajak yang tinggi semakin menambah penderitaan rakyat Amerika. Pajak yang ditetapkan pemerintah Inggris antara lain Sugar Act atau Undang-Undang Gula, Currency Act, Undang-Undang Keuangan, dan Stamp Act, Undang-Undang Perangko. Penduduk koloni menolak membayar pajak karena mereka menganggap tidak memiliki wakil di Parlemen Inggris. Pelaksanaan pemungutan pajak mendapat tantangan dari semua kalangan kolonis. Pada masa ini muncul semboyan no taxation without representation, artinya penduduk koloni tidak akan membayar pajak tanpa adanya perwakilan di parlemen. Nah, peristiwa yang selanjutnya atau yang terakhir itu
Peristiwa The Boston Tea Party pada tahun 1773. Peristiwa ini merupakan peristiwa pembongkaran teh pada 3 kapal milik Inggris yang berlabuh di pelabuhan Boston. Penduduk kota Boston membuang peti-peti teh tersebut ke laut. Mereka melakukan tindakan ini sebagai wujud protes terhadap peraturan Inggris mengenai pemberlakuan pajak di Amerika. Peristiwa ini memicu kemarahan pemerintah Inggris. Penduduk kota Boston pun dihukum dengan undang-undang paksaan yang berisi menutup pelabuhan Boston hingga seluruh harga teh beserta pajaknya dibayar oleh penduduk Boston. Anggota Dewan Rakyat Massachusetts akan ditunjuk oleh Raja Inggris, sedangkan sebelumnya dipilih sendiri oleh rakyat. Yang selanjutnya, rakyat koloni harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi pasukan Inggris yang ditempatkan di daerah koloni. Oh iya nih guys, sedikit tambahan. Tahukah kamu, nilai teh yang dibuang ke laut dalam peristiwa The Boston Tea Party adalah senilai 1 juta US dollar. Jika dihitung berdasarkan nilai uang sekarang, maka teh tersebut bernilai sekitar 28 juta US dollar. Atau jika kita kalkulasikan ke mata uang Indonesia saat ini, bernilai kurang lebih 392 miliar rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke proses berlangsungnya Revolusi Amerika. Pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres Kontinental mengumumkan pernyataan kemerdekaan Amerika. Ke-13 koloni sepakat bersatu dan membentuk negara baru yang bernama Amerika Serikat atau United States of America. Tanggal 4 Juli kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau Independence Day, didasarkan terhadap Kongres Kontinental tersebut. Deklarasi kemerdekaan ini mengandung filsafat tentang kebebasan hak asasi manusia. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya, para pemimpin Amerika meminta dukungan negara-negara Eropa. Salah satu pemimpin Amerika yang gencar melakukan diplomasi adalah Benjamin Franklin. Berkat usaha beliau, Amerika berhasil menghimpun dukungan dari negara-negara Eropa, terutama Prancis. Prancis bersedia membantu Amerika karena Prancis ingin membalas kekalahannya dari Inggris dalam Perang 7 tahun. Bantuan Prancis yang dikirim ke Amerika berupa persenjataan serta pasukan tentara yang dipimpin Jenderal Lafayette. Pada tahun 1779, Spanyol juga memberikan bantuan untuk Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Oktober 1781, Inggris memutuskan untuk menghentikan perang. Sejak tahun 1782, Amerika Serikat dan Inggris berusaha menyusun perjanjian perdamaian. Pada tanggal 3 September 1783, secara resmi, Inggris menandatangani perjanjian perdamaian Versailles di Paris. Isi perjanjian tersebut agar negara di dunia mau mengakui kemerdekaan Amerika Serikat secara sah. Setelah merdeka dan diakui Inggris, ternyata Amerika masih harus menghadapi kondisi yang mengganggu kedaulatannya. Sebagai negara yang baru berdiri, warga koloni di ke-13 negara bagian menginginkan bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena faktor geografis. Wilayah utara merupakan kawasan industri yang menentang perbudakan, sedangkan wilayah selatan sebagai kawasan agraris mendukung perbudakan. Perbedaan tersebut menyebabkan pembentukan pemerintahan di seluruh koloni sulit tercapai. Warga koloni kemudian, taman yang di bagian selatan di bawah pimpinan Thomas Jefferson, menghendaki pemerintahan yang demokratis dengan sistem desentralisasi. Tapi, wilayah koloni bagian utara di bawah pimpinan Hamilton menginginkan pemerintahan aristokrasi dengan sistem sentralisasi. Untuk mengatasi masalah perbedaan bentuk pemerintah tersebut, akhirnya ke-13 negara bagian tersebut atau ke-13 koloni tersebut bertemu dan menyepakati penyusunan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjadi dasar bagi kehidupan seluruh negara bagian. Pada tahun 1878, berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut, terbentuklah negara serikat dengan nama United States of America. Berdasarkan undang-undang baru tersebut, pemerintah pusat memegang urusan penting negara seperti keuangan, pertahanan, dan urusan luar negeri. Sementara itu, urusan lain diserahkan kepada setiap negara bagian. Sebagai peristiwa besar,
Revolusi Amerika ternyata tidak hanya berpengaruh bagi negara Amerika itu sendiri, tetapi hingga keluar, bahkan hingga ke Indonesia. Nah, apa saja pengaruh dari revolusi Amerika itu sendiri? Mari kita bahas. Yang pertama, berkembangnya sistem demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Amerika Serikat dapat dilihat pada terpilihnya presiden pertama Amerika Serikat, yaitu George Washington. George Washington dipilih oleh rakyat untuk menjabat sebagai presiden dengan masa jabatan 4 tahun. Pemilihan presiden oleh rakyat masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat tersebut diikuti beberapa negara di dunia. Kemudian, pengakuan hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence terdapat pernyataan mengenai beberapa hak yang dimiliki setiap manusia yang tidak dapat ditawar. Hak tersebut antara lain hak kemerdekaan, hak untuk mencapai kesejahteraan, hak mendapat perlindungan bagi terdakwa, hak kemerdekaan bersama, serta hak mengeluarkan pendapat dan kemerdekaan pers. Yang selanjutnya mendorong kemerdekaan dan kebebasan berbagai bangsa. Revolusi Amerika mendorong munculnya semangat bangsa-bangsa di dunia untuk melawan penindasan. Revolusi Amerika menyebabkan bangsa di dunia berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Revolusi Amerika ini juga ternyata berpengaruh bagi kemerdekaan dan pergerakan nasional bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri, berdiri organisasi yang bersifat nasional. Rasa nasionalisme ini muncul karena adanya persamaan nasib dan keinginan memperjuangkan nasib ke arah yang lebih baik. Karena itu muncullah organisasi yang membangkitkan semangat kebangsaan. Pembentukan organisasi nasional di Indonesia bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan. Gimana habis lihat video tadi? Semoga video dan penjelasan singkatnya bisa dipahami sama kalian semua. Dan tetap cintai sejarah, jangan lupakan sejarah, baik itu sejarah dunia, nasional ataupun sejarah hidup kalian sendiri. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Dan apa lagi? Kayaknya udah habis. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu. See you.